Dan ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika akan umroh backpacker. Yang pertama yaitu pemberkasan ya, mulai dari mempersiapkan paspor, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya Abu Maryam di Amarisme Channel. Dan insyaallah di video kali ini saya mau ke Haram, dari apartemen Aziziyah ya ke Haram pakai transportasi shuttle bus. Jadi untuk teman-teman yang umroh backpacker kemudian tinggalnya di Aziziyah, memang kebanyakan daerah Aziziyah atau daerah yang lainnya, biasanya kita itu naiknya shuttle bus atau bis Mekah ya. Nah, untuk bis Mekah ini sekarang kan karena udah berbayar, itu harganya sekali jalan tuh 4 real, setara dengan 16.000 ya. Untuk beli tiketnya pakai aplikasi namanya Bis Mekah, ada di Play Store atau App Store. Teman-teman bisa download, kemudian login ya, daftar seperti biasa, dan mulai pemesanan dari sana gitu kan. Satu kali naik itu hanya diperbolehkan 1 tiket. Kalau mau pulang nanti beli lagi ya. Ini suasana Aziziyah Mekah di pagi hari, Masya Allah. Kita nunggu ya, di sini nunggunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Jadi ini haltenya ya, dan di sini ada layar tertulis berapa menit lagi bisnya nyampe tuh ya. Yang paling cepat itu bentar, 26 menit, lama juga ya. 23 menit lagi, subhanallah. Ya jadi emang agak lama sih kalau pagi ya. Ini kan masih jam 9 ya. Kalau pagi itu apalagi Ramadan itu cukup lama bisnya. Oh, ini udah nyampe nih. Ya, bisnya nomor 4. Kalau yang di sini emang bisnya itu bis nomor 4. Jadi kita tap ya. Nanti ketika kita daftar belinya itu nanti akan keluar barcode seperti ini dan akan kita tap. Gaza Marwah Haram ah. Ini gitu ya. Nih bisnya, kita udah di atas bis. Cukup sepi karena masih pagi. Itu di belakang nomor 9. Kita naiknya kalau dari Aziziyah itu nomor 404. Ini hanya sekali pakai ya. Nanti pulang kita beli lagi. Alhamdulillah. Nah, jadi seperti itu ya untuk teman-teman yang umroh backpacker, apalagi di Ramadan. Biasanya memang tinggalnya jauh dari Haram ya, karena memang yang dekat-dekat Haram itu lebih mahal ya, karena harganya itu bisa 2 atau 3 kali lipat dari hari biasa. Makanya teman-teman itu yang backpacker tinggalnya di daerah sini Aziziyah. Tapi enak kok, di sini juga banyak masjid, banyak juga market-market ya. Dan kabar baiknya di Aziziyah ini masih termasuk wilayah tanah haram, jadi pahala sholatnya masih 100.000 ya. Kita sesekali lah ke Haram, kita jadwalkan, kalau nggak bisa setiap hari karena memang taksinya mahal dan mungkin capek ya karena perjalanan cukup jauh. Jadi bisa diselang-seling, hari ini ke Haram, besoknya enggak, nanti lusanya ke Haram lagi, seperti itu. Ketika 10 hari terakhir kalau bisa itikaf, kalau enggak berarti sholat di malam-malam ganjil. Karena perjalanan dari Aziziyah ini, dari apartemen saya ke Haram itu cukup makan waktu ya. Paling cepat itu 25 menit. Kalau pagi gini insya Allah cepat ya, karena nggak macet juga, di Harumnya juga lancar di jalannya. Kalau sore atau mendekati sholat itu bisa sampai 40 menit. Itu kan cukup lama ya. Kalau kita harus setiap hari kayak gitu kan capek juga di bisnya, di perjalanan.
itu ya, Masya Allah. Nah, untuk teman-teman nih yang mau backpackeran, dan kemarin itu ramai banget video saya yang ini tentang umroh backpacker dan tipsnya. Itu banyak banget komentar-komentar, saya mau dong umroh backpacker, dan juga ada yang nanya kalau belum pernah, belum ada pengalaman, apa sih tipsnya untuk umroh backpacker. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, umroh backpacker ini dikhususkan bagi mereka yang sudah pengalaman, sudah pernah umroh minimal 1 kali, dan lebih baik lagi kalau bisa komunikasi bahasa Arab atau bahasa Inggris. Cuma di sini kan bahasa Inggris kurang dipakai ya, jadi kalau bahasa Arab bisa lebih bagus lagi backpackeran. Dan tidak disarankan bagi mereka yang belum berpengalaman gitu. Karena apa? Ditakutkan kalau mereka nggak pengalaman, apalagi nggak pernah terbang ya, ke bandara nanti bingung, kemudian pas sampai Jeddahnya bingung mau kemana, nanya siapa, nggak bisa bahasa Arab. Jadi jangan ya, yang lagi semangat main backpackeran, tolong diperhatikan hal-hal ini ya. Yang pertama, teman-teman tuh harus sudah berpengalaman gitu. Nggak bisa tiba-tiba, waduh saya nggak ada dana, bisanya backpackeran aja. Ya nabung dulu gitu, jangan sampai ketika umroh backpacker teman-teman malah menyusahkan orang lain gitu, nyasar ataupun apa kemana ya, jangan sampai, nauzubillah gitu. Dan emang enak, lebih hemat juga umroh backpacker, lebih fleksibel, tapi ini dikhususkan bagi mereka yang sudah berpengalaman, sudah pernah umroh sama travel sekali atau 2 kali lah ya, apalagi bisa bahasa Arab gitu. Dan untuk teman-teman mungkin ada yang minat umroh backpacker dan dia sudah berpengalaman juga umroh sebelumnya, pengen coba sendiri, itu silakan ya. Untuk visa umroh saya sedia ya, sedia penjualan visa umroh ya, pemesanan tiket Mekah, tiket kereta cepat, hotel Mekah Madinah. Dan saya juga baru bikin grup umroh backpacker. Di situ nanti saya mau sharing ya mengenai tips umroh backpacker. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru lihat video ini, coba cek deskripsi ya. Di situ teman-teman bisa langsung gabung ke grup WhatsApp umroh backpacker. Sekedar tanya-tanya nggak apa-apa ya, kita sharing di sana. Dan ya itu tadi ya, jadi nggak boleh kita asal-asalan umroh backpackeran gitu kan, yang penting hemat, nggak gitu juga ya. Dan ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika akan umroh backpacker. Yang pertama yaitu pemberkasan ya, mulai dari mempersiapkan paspor, kemudian buku kuning atau buku vaksin, kemudian visa umroh tentunya, dan juga tiket PP ya. Untuk paspor yang sudah punya berarti nggak harus bikin lagi, karena kemarin ada pertanyaan paspor itu bisa dipakai berapa kali sih? Bisa berkali-kali, bahkan sekarang masa aktif paspor itu 10 tahun ya, berarti kalau belum 10 tahun masih bisa dipakai terus. Dan paling minimal usia paspor itu nggak boleh kurang dari 6 bulan. Artinya apa? Kalau paspor teman-teman 6 bulan lagi akan habis, akan expire, artinya teman-teman harus perbarui dulu, baru bisa beli visa umroh. Karena itu syaratnya. Setelah kita punya paspor, tahap berikutnya yaitu kita bikin visa. Dan syarat pembuatan visa itu kita menyertakan paspor tentunya, kemudian tiket pulang pergi, nggak bisa tiket one way aja atau sekali jalan, harus pulang pergi ya, entah itu Indonesia Jeddah Indonesia atau Indonesia Madinah Indonesia, seperti itu ya. Intinya tiketnya pulang pergi, nggak hanya ke Saudi, sebenarnya ke semua negara ya, itu harus ada tiket pulang pergi. Kemudian ada beberapa aplikasi yang wajib kita download ketika kita berada di Saudi ya, apalagi bagi teman-teman yang umroh backpacker. Kalau umrohnya pakai grup kan kita terima jadi ya, instan. Kalau sendiri itu kita harus mempersiapkan beberapa hal serta mandiri ya. Jadi ada aplikasi yang wajib kita download, diantaranya kayak ini aplikasi Mekah Bus ya, kita download. Kemudian aplikasi HHS
Dan itu juga aplikasi Karim ini bisa kita gunakan untuk memesan atau menyewa sepeda listrik yang ada di Madinah. Kalau yang mau sepedahan, nyewanya pakai aplikasi Karim. Kemudian ada juga Hanger Station, itu buat pemesanan makanan seperti GoFood kalau di Indonesia. Tapi nggak bisa masuk ke daerah Masjidil Haram ya. Kalau hotelnya di dekat-dekat Haram nggak bisa. Pengantarannya tuh nggak bisa sampai ke area Masjidil Haram. Hotel-hotel yang di ring 1, ring 2 itu nggak bisa. Kalau di Azizia insya Allah masih bisa ya, karena ini kan jauh dari Masjidil Haram. Kemudian aplikasi Nusuk tentunya itu untuk mendaftar masuk Raudhah, untuk mendapatkan tasrih Raudhah. Kemudian aplikasi yang lain kayak udah sih kayaknya itu ya. Atau kalau ada aplikasi yang lain yang belum saya sebutkan dan teman-teman tahu, bisa tulis di kolom komentar. Kemudian tetap nanti teman-teman ketika berada di Saudi akan umroh backpacker tuh harus tulis agenda-agendanya supaya tertata jadwalnya. Seperti kita umroh dengan travel, yang sudah pernah pasti tahu ya. Hari pertama biasanya umroh, nanti hari kedua city tour, hari ketiganya istirahat, hari keempatnya ke Taif. Seperti itu ya. Jadi supaya dapat semua, ibadahnya dapat, sejarahnya dapat, ya jalan-jalannya pun dapat, seperti itu ya. Ini kita sudah hampir sampai di terminal Haram. Kurang lebih 5 menit lah, insya Allah. Ini jamaah Turki. A few moments later. Oke, kita sudah sampai di Terminal Haram ya. Ya, itu dia Masjidil Haram. Terlihat Zamzam Tower di sana ya. Masya Allah. Jadi seperti ini suasana terminalnya, cukup luas dan bisnya banyak ya, nggak hanya nomor 4. Nomor 12 juga ada. Nah, kalau mau ke Azizia naiknya nomor 4 lagi. Hanya sekali naik bis. Kalau tempat lain biasanya berganti-gantian tuh bisnya, lebih dari 1. Kalau naiknya dari sini kita bayarnya cash biasanya. Ada yang narikin petugas di sana. Tadi kan saya naiknya itu dari pertengahan ya, bukan dari awal terminal. Jadi harus pakai aplikasi. Kalau naiknya dari awal terminal, bayarnya bisa cash 4 real. Oke, kita sekarang mau ke Masjidil Haram ya. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini dan ikut support juga channel ini bisa Allah segerakan. Semoga Allah segerakan agar bisa umroh secepatnya bersama orang-orang yang kita cintai, keluarga. Apalagi umroh backpacker bareng keluarga itu asik banget ya. Kita nggak terikat sama travel. Bukan berarti saya nyuruh teman-teman itu umroh backpacker aja semua gitu, enggak ya. Lebih bagus juga pakai travel sebenarnya ya. Lebih tertata, lebih tertib, lebih aman lah, safety dan terima jadi semuanya. Alhamdulillah. Ya, masing-masing kan punya ya pendapat ya. Jadi silahkan teman-teman yang emang nggak mau repot lah, saya pakai travel aja ya silahkan, saya juga nggak melarang gitu. Toh sekarang sudah banyak travel-travel yang murah gitu. Dan untuk teman-teman yang mau umroh backpackeran dan butuh visa atau hotel ataupun tiket kereta cepat, bisa hubungi saya karena saya menyediakan jasa-jasa tersebut ya, atau tiket pesawat. Untuk informasi atau yang mau nanya-nanya bisa langsung ke grup aja, ke grup umroh backpacker ya. Linknya ada di deskripsi video ini. Nanti di sana saya sharing semuanya, pertanyaan teman-teman akan saya jawab. Kalau saya tahu, kalau nggak tahu kita jawab bareng-bareng. Ini sekarang jam 9:30. Suasananya seperti ini ya di daerah Marwa atau Terminal Gaza. Kita kalau ke sana tembusnya nanti pintu keluar Bukit Marwa. Masya Allah.
Oke teman-teman, mungkin video kali ini kita cukupkan sampai situ ya, karena durasi juga takut kepanjangan. Setelah ini saya mau bikin video lagi terkait lokasi strategis atau suasana Masjidil Haram dan lokasi strategis untuk i'tikaf. Jadi teman-teman yang baru gabung, subscribe channel ini dan tonton terus informasi menarik mengenai Mekah Madinah, apalagi sekarang Ramadan. Dan bagi kalian yang mau umroh, mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanannya menjadi umroh mabrur, dan yang belum semoga Allah segerakan. Barakallahu fikum. Salam dari Mekah Al-Mukarramah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.